Oke, jadi saya tidak heran melihat filosofi kerja orang Jepang yang seperti itu, yang dia selalu mau bekerja seumur hidup. Hal yang paling menyenangkan adalah kalau bisa terus-menerus bekerja. Tidak heran ketika mereka bisa mengembangkan proses kerja dengan selalu meningkatkan kualitasnya. Jadi ketika kita terus-menerus bekerja, pasti mereka tidak bekerja dengan asal-asalan, tapi mereka punya filosofi dan berangkat dari filosofi yang seperti itu dengan mindset yang kurang lebih seperti itu ininya. Jadi mereka itu selalu mau bekerja. Orang Jepang tuh selalu mau bekerja dengan memberikan yang sebaik mungkin, dengan kualitas yang paling bagus. Jadi bekerja itu bukan cuma asal-asalan saja, tapi memang bekerja dengan memperhatikan bagaimana caranya supaya bagus, supaya efisien, supaya baik begitu. Jadi tidak heran kenapa banyak eh, kiblat-kiblat teori-teori penjaminan mutu. Dalam hal ini kita akan belajar ada dua yang memang kiblatnya itu ke Jepang begitu. Jadi the seven management tools ini dikembangkan oleh orang Jepang. Jadi yang pertama itu adalah affinity diagram method atau Kawakita Jiro. Kemudian yang kedua adalah yang pertama adalah relations diagram method, kemudian affinity diagram method, kemudian tree diagram, matrix data analysis, kemudian proses decision program chart, arrow diagram method. Jadi ini adalah seven management tools yang kita juga bisa pakai untuk penjaminan mutu. Begitu. Jadi relations diagram ini untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengklarifikasi hubungan sebab akibat yang kompleks. Affinity diagram ini adalah untuk mengkategorikan data verbal dan bahasa tentang masalah-masalah dan tema yang sebelumnya itu belum dijelajahi, belum dipahami betul. Kemudian tree diagram ini dipakai untuk menguji secara sistematis cara perencanaan yang paling tepat untuk menyelesaikan suatu tugas atau cara untuk menyelesaikan masalah. Matrix diagram ini untuk memperjelas hubungan dan titik-titik penghubung antara hasil dan penyebab. Matrix data analisis ini untuk mengukur dan mengatur data yang disajikan dalam diagram matrix. Kemudian hal yang lain adalah proses decision program chart. Jadi kita bikin program chart dengan proses decision. Kemudian ada arrow diagram method. Jadi ini adalah seven management tools yang bisa juga dipakai sebagai alat penjaminan mutu. Ini contohnya arrow diagram. Jadi kita membuat kunci-kunci aktivitas. Jadi ini adalah contohnya. Jadi dari aktivitas 1 ke 2 memilih lokasi, 2 ke 3 adalah memberikan, mengassign, menunjuk tanggung jawab. Kemudian dari 3 ke 4 adalah menentukan ukuran dan konfigurasi. 3 ke 5, consider health and safety implications. Jadi ini contoh arrow diagram itu bagaimana. Kemudian ini juga hal yang lain, alat penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh orang Jepang. Jadi itu namanya housekeeping. Housekeeping ini adalah housekeeping ya, mengurus rumah, mengatur rumah, mengelola rumah tangga, tapi sebenarnya banyak prinsip-prinsip dalam mengatur dan mengelola rumah tangga itu yang bisa digunakan untuk dalam manajemen penjaminan mutu. Jadi kita bisa mengaplikasikan keteraturan rumah tangga dengan apa yang disebut di sini 5S. Nah, kekuatan metodologi ini adalah kekuatan metodologi penjaminan mutu ini di sini adalah sebenarnya kesederhanaannya. Tunggu dulu. Kekuatan metodologinya di sini adalah kesederhanaan dari metode penjaminan mutu ini. Jadi housekeeping itu terdiri dari 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Ini adalah ini yang saya sebut tadi, salah satu metode penjaminan mutu yang dikembangkan juga dari orang Jepang. Seiri itu adalah organisasi. Jadi kita pisahkan apa sebenarnya yang kita perlukan, apa yang tidak. Kemudian hilangkan apa yang tidak perlu atau kita rapihkan begitu. Jadi kita simplify. Kemudian ada namanya seiton, bukan syaiton, tapi seiton. Seiton ini adalah kerapihan. Bagaimana kita bekerja itu harus rapih, jangan berantakan di mana-mana. Kalau kita atur barang-barang secara rapi, dengan tepat, jelas, bisa diakses dengan cepat, kita bisa bekerja dengan lebih efisien begitu. Jadi kalau kalian lihat ya kantor-kantor yang modern dengan yang tidak begitu modern, mungkin kalian bisa lihat misalnya kalau kita pergi ke kantor camat atau kita pergi atau ya kita pergi ke kantor camat, mau lah kalau kalian pernah pergi di kantor camat di satu kecamatan lain, ada itu kantor camat yang rapi sekali, kita bisa lihat dia punya dokumen rapi ini, dia biasa punya pelayanan akan lebih cepat karena dia sudah tahu apa yang dia mau bikin, di mana dokumen yang dibutuhkan, jadi pekerjaannya lebih lebih cepat, dia bekerja lebih efisien. Tapi kalau kita lihat, di mana itu mana itu berkas itu, kalau di mana itu tidak rapih begitu, maka akan lebih lama karena dia baru mau cari ketika dia mau pakai dan lain-lain. Jadi sebenarnya kerapihan sesuatu yang sebenarnya kelihatannya sangat simpel dan sederhana, tapi kapan kita perhatikan maka kita bisa bekerja dengan lebih efisien begitu. Jadi
Seiri, seiton. Yang ketiga adalah seiso. Seiso adalah pembersihan. Jadi ketika kita menjaga area dan lingkungan sekitar tetap bersih dan rapi, maka di situ juga akan mencerminkan kualitas dan mutu yang kita bawa. Sama Ji, kalau kalian pergi ke warung, terus ini warung kotor begitu, terus dia bayar mahal, dia minta pembayaran yang mahal, pasti kok nggak mau tuh, kotornya aja lagi tempatnya, masa kita harus bayar mahal di situ. Tapi kapan tempatnya bersih ya kita pasti akan merasa lebih nyaman, dan secara tidak langsung pasti di konsumen itu pikirannya akan, mutunya bagus ini, tempatnya saja bersih gitu. Nah, itu kita bisa lihat. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah seiketsu. Seiketsu adalah standarisasi, di mana kita harus membersihkan semuanya sesuai standar. Jadi misalnya mesin bersih, peralatan sesuai standar, rutin dicek, di maintenance, diidentifikasi rusak enggak. Nah, ini pernah terjadi juga dulu ya, zaman saya kuliah. Jadi Unhas itu punya mobil pemadam kebakaran. Jadi dapat hibah, jadi Unhas punya mobil pemadam kebakaran sendiri. Satu kali waktu saya kuliah, itu Fakultas Farmasi ada laboratoriumnya terbakar. Wah, kemudian mau tapi kan Unhas punya mobil pemadam kebakaran. Pas mobil pemadam kebakarannya mau dipakai, nggak ada bensinnya. Jadi terbakar terus. Itu mobil pemadam kebakaran nggak bisa dipakai. Kenapa? Nggak ada bensinnya. Sudah tengah malam, jadi harus tunggu sampai damkar datang, baru dimatikan apinya. Jadi itu ketika tidak ada seiketsu di situ, dia tidak secara rutin memaintain kebersihannya, dia tidak secara rutin memeriksa peralatannya. Jadi walaupun jarang dipakai, itu kan kayak pemadam kebakaran dipakai pada saat ada pian terbakar tuh, tapi karena tidak rutin diinspeksi, pas kejadian, tidak bisa dipakai. Nah, itu sudah tidak terjadi lagi. Kesalahan yang sama tidak terjadi lagi tuh waktu baru-baru semester ini atau semester lalu itu kan ada kebakaran juga di Fakultas Teknik toh, mungkin kalian tahu beritanya, itu bisa cepat langsung diselesaikan, bisa cepat langsung dipadamkan. OU Adianu juga, di FISIP itu juga sempat ada kebakaran, itu tuh kebakaran kecil, cepat bisa diselesaikan karena, kalau saya nggak salah ingat ya, mobil pemadam kebakaran itu terpakai karena, ya, aman, bensinnya terjaga, secara rutin diperiksa, jadi bisa langsung selesai masalahnya, begitu. Jadi itu salah satu seiketsu. Standarisasi, ketika kita dengan rutin mengecek, kemudian kita pastikan semua harus selalu sesuai standar. Kemudian S yang kelima adalah shitsuke. Kenapa ini dua-dua standarisasi? Aduh maaf, ini pasti ada kesalahan. Tunggu. Oke, jadi shitsuke, sorry tadi ada kesalahan. Shitsuke itu adalah disiplin. Jadi disiplin adalah jadi shitsuke itu adalah disiplin di mana kita mengikuti prosedur dan 4 langkah ini. Terus kita terus-menerus perbaiki. Jadi ketika ada kesalahan, ya pasti ketika kita melakukan, ditemukan kesalahan. Perbaiki lagi. Jadi itu secara terus-menerus kita tingkatkan. Itu namanya kaizen improvement. Kita melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ini contoh housekeeping di sebuah perusahaan di UK, namanya perusahaan Jepang ya, tapi dia di UK, namanya Nissan Motor Manufacturing. Yang pertama dilakukan adalah clean out. Jadi tetapkan apa yang tidak perlu, kalau yang tidak perlu itu dibuang pada akhirnya. Kemudian configure, menjadikan tempat yang nyaman, aman, dan teratur untuk semuanya dan menyimpannya di sana. Kemudian yang ketiga, clean and check, pantau kondisi daerah selama pembersihan. Kemudian conformity, kembangkan kebiasaan menjaga kebersihan secara rutin. Kemudian custom dan practice, latih orang dalam atau internal perusahaan tentang disiplin 5CS tadi. Kemudian ada juga namanya departmental purpose analysis. Ini adalah alat manajemen kualitas terstruktur. Ini berasal dari IBM pada tahun 84. Fitur utamanya adalah setiap departemen dianalisis tugas-tugasnya untuk tentukan apa yang perlu dicapai untuk memenuhi tujuan perusahaan. Kemudian identifikasi dengan jelas tujuan peran tanggung jawab kontribusi total departemen untuk memberikan nilai tambah pada kegiatan organisasi. Identifikasi beban kerja staf departemen, jelaskan hubungan antar departemen dengan pelanggannya dan pemasok internalnya, kemudian berikan dasar untuk menerapkan dan menetapkan ukuran kinerja, identifikasi masalah antar departemen. Kemudian ada juga yang namanya mistake proofing, jadi kita harus berusaha untuk meminimalisir kesalahan. Tentunya kesalahan itu tidak bisa dihindari, tapi kita harus berusaha untuk meminimalisir hal tersebut. Jadi pemeriksaan kesalahan ini adalah teknik untuk mencegah kesalahan dikonversi supaya menjadi cacat. Jadi untuk mencegah kecacatan ini terjadi. Jadi ini adalah sebuah
konsep terkenal yang dikembangkan oleh Shingo, orang Jepang lagi, tahun 1986. Teknik ini didasarkan dengan asumsi bahwa tidak peduli seberapa jeli atau seberapa terampilnya orang, kesalahan itu pasti akan terjadi, kecuali kita melakukan langkah-langkah pencegahan. Jadi, dia berpendapat bahwa uh, kalau kita cuma pakai metode statistik saja, kita itu seperti beranggapan bahwa ya udah pasti akan terjadi kesalahan dan tidak akan ini. Tapi kalau kita mau melakukan mistake proofing, jadi ketika kita mendapatkan kesalahan, kita perbaiki lagi. Kemudian kita antisipasi bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi prosesnya ini adalah ketika terjadi kesalahan, oke, kita identifikasi, kemudian kita perbaiki sistemnya, kita perbaiki prosesnya. Bagaimana caranya kita cegah supaya kesalahan ini tidak terjadi lagi. Kemudian cegah produk yang tidak sesuai untuk meninggalkan proses, kemudian cegah agar bagian yang tidak sesuai itu dilewatkan ke proses selanjutnya. Ini adalah tokoh mutu ini, namanya Shigeo Shingo. Dia mengembangkan ini namanya pendekatan untuk mencapai zero defect. Nah, banyak sekarang perusahaan itu sudah berhasil mencapai zero defect atau nol cacat. Nah, ini mistake proofing system ini dipakai untuk mengeliminasi kecacatan atau defect. Defect itu cacat. Mistake proofing system konsep, jadi manusia atau mesin itu dibuat sensornya, kemudian jadi dikembangkan tentunya beda perusahaan, beda alat sensornya atau ininya. Nah, ini pokoknya prinsip dasarnya adalah kita harus lakukan inspeksi sumber, selalu melakukan inspeksi 100%, jadi kita inspeksi semua barang, terus minimalisasi waktu untuk melakukan tindakan koreksi pada saat terjadi hal-hal yang abnormal atau tidak wajar. Jadi ketika ada koreksi, kita harus berapa lama kita mengkoreksi ini tersebut, kesalahan tersebut, begitu. Oke, saya kira sampai di situ saja. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan di thread pertanyaan. Oke, terima kasih semua yang sudah menyimak. Buat yang tidak menyimak, bye. Terserah. Yang jelas nanti pada saat lulus, kalian akan lihat kembali look back. Wih, dulu zaman-zaman COVID, saya itu mahasiswa yang ada dua itu. Apakah yang punya integritas dan memang belajar dan berusaha walaupun keadaan kondisi ini lagi bencana dan tidak nyaman dan tidak enak, tapi dia tetap berusaha belajar. Atau model yang kedua yang kayak tidak peduli, tidak tahu, tidak mau tahu lah. Nah, sudah terserah kalian mau menjadi manusia seperti apa toh. Kembali jika diri sendiri. Terima kasih semuanya. Selamat puasa, selamat siang. Sehat-sehat selalu.